Oke, nah di video kali ini kita akan belajar mengenai struktur Lewis lagi nih. Tapi yaitu bagaimana cara kita membuat struktur Lewis dari H2SO4. Nah, kenapa aku membuat video ini khususnya tentang H2SO4 ya? Karena memang ketika kita membuat struktur Lewis H2SO4 itu sedikit lebih susah. Oke. Nah, pertama-tama seperti biasa ketika kita membuat struktur Lewis, kita tentukan dulu yang mana di sini yang menjadi atom pusatnya, kayak gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini H-nya ada 2, S-nya 1 dan O-nya 4. Kita tahu bahwa H, atom hidrogen itu tidak pernah menjadi atom pusat. Kenapa? Karena dia cuma bisa membentuk satu ikatan. Sedangkan ketika syaratnya ya, ketika kita mau buat suatu atom itu menjadi atom pusat, pasti dia akan terdiri dari beberapa ikatan, minimal 2, kayak gitu. Oke, kemudian O4. Ingat, kalau misalkan O-nya itu ada 4, ya, ataupun lebih dari satu, itu dia tidak mungkin menjadi atom pusat. Jadi yang bisa menjadi atom pusat dalam kasus ini ialah S. Kenapa? Karena dia cuma satu. Oke. Nah, untuk lebih memudahkan kita lagi, aku selalu ketika ingin membuat struktur Lewis dari H2SO4, aku pecah dulu menjadi ion-ionnya. Jadi 2H positif ya tambah SO4 2 min. Oke, berarti kenapa aku perlu mengionisasi seperti ini? Aku buat dia dalam bentuk ionnya karena kita sering ragu bahwa apakah H yang ada di sini akan berikatan dengan S atau akan berikatan dengan O. Dengan kita membuat ionisasi seperti ini, ya seperti yang aku buat ini, kita jadi tahu oh ternyata bahwa S itu berikatan dengan 4O. Nah, dari sini ya udah karena kita udah berhasil menemukannya jawabannya ternyata S itu akan berinteraksi dengan 4O yang ada kayak gitu ya. Nah, di sini O, di sini O, di sini O. Oke, kemudian tinggal kita tentukan ikatannya seperti apa. Kalau kita mengacu ke teori lagi nih, S itu kan berada di golongan ke-6. Mungkin kalian, oh oke, karena S di golongan ke-6, valensinya 2, berarti S itu perlu 2 ikatan. Tapi di sini O-nya ada 4. Nah, untuk S, karena dia berada di kolom ketiga atau di baris ketiga dalam sistem periodik, di mana ya S itu kan nomor atomnya 32 dan dia berakhir di ya subkulit 3. Jadi N sama dengan 3 itu terdiri dari 3S, 3P dan 3D. Nah, karena S itu ketika konfigurasi kulitnya berakhir di N sama dengan 3 yaitu 3S, 3P, 3D, di orbital itu bisa menampung lebih dari apa? Lebih dari 8 elektron. Makanya karena kasus seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa S ini bisa memenuhi aturan oktet, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menyimpang dari aturan oktet seperti yang kita pelajarin di sebelumnya. Kayak gitu ya. Oke, dari sini kita tahu oh kemungkinan ini S ini tangannya lebih dari 2 kayak gitu. Pertama-tama kita hitung dulu nih paling gampang elektron valensi dari SO4 2 min. Elektron valensinya kita tahu S itu kan 6. Ya kan? 6 kemudian O4. 6 dikali 4 24. Karena 2 min berarti nangkap 2 elektron, berarti tambah 2 elektron. Total berapa di sini? 32. Karena 32 merupakan kelipatan dari 8, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada pasangan elektron bebas di S-nya. Ini khusus S ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita punya 4 kemungkinan atom, jadi ikatannya tuh kira-kira berapa gitu bondnya. Aku punya 2 cara untuk menentukan kira-kira S ini punya berapa ikatan. Pertama, aku bisa menggunakan teori seperti yang telah aku jelaskan di video sebelumnya. S dengan O ini itu lebih elektronegatif CO. Berarti S kurang elektronegatif. Ingat konsepnya ketika suatu atom yang berada di kolom ketiga atau di baris ketiga dalam sistem periodik dia itu istimewa. Ketika atom ini berikatan dengan atom yang lebih elektronegatif, di mana kasus ini ialah O-nya yang lebih elektronegatif, dia itu
keenam elektron valensinya itu dia pakai untuk berikatan. Secara tidak langsung bahwa karena semua elektron valensinya dia pakai untuk berikatan, oke, maka ikatannya ada 6 kayak gitu. Paham nggak kira-kira? Itu cara pertama. Cara kedua, aku bisa menggunakan rumus nih. Ya, cara keduanya aku bisa menggunakan formula yang ini sangat membantu kalian ya. Rumusnya itu adalah muatan formal, aku singkat dengan MF, muatan formal elektron valensi dikurang ikatannya berapa totalnya, kemudian ditambah pasangan elektron bebasnya, PeB-nya, tutup kurung. Nah, ini dari rumusnya. Oke. Atom pusat kita menjaga muatan formalnya tuh seminim mungkin. Berarti karena seminim mungkin dia tuh 0. Oke, 0. Elektron valensi dari S itu 6. Total ikatannya kita nggak tahu, ini yang kita cari kan. PeB-nya kita udah tahu tadi. PeB itu 0. Nah, dari sini aku bisa ambil kesimpulan, kita melakukan matematika di sini. Jadi total ikatan itu ada 6. Nah, karena 6 tadi sesuai dengan teori yang pertama kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat karena di sini ya, di sini O-nya itu adalah ada 4 dan valensi O itu 2, maka kita bisa bilang bahwa di sini elektron S-nya, di sini elektron S-nya untuk membentuk ikatan rangkap 2. Di sini juga, di sini elektron dari si O-nya, di sini S-nya, di sini O-nya, di sini S sama O-nya. Oke, ini kan akan membentuk ikatan rangkap 2. Berarti rangkap 2 kita udah punya 2. Total berapa? 2 dikali 2, 4. Sisa 2 lagi kan? Maka kemungkinan yang paling mungkin adalah sisa dari elektronnya ini adalah ikatan tunggal kayak gitu. Oke. Nah, di sini elektronnya. Sisa dari elektron dari O-nya. Baru kita cek sekarang. Apa yang kita cek? Muatan formalnya. Nah, kita bisa ngeliat nih, di sini O-nya satu ikatan rangkap 2, satu lagi ikatan tunggal. Kalau di ikatan tunggal kita ambil contoh yang ini, kalau kita hitung muatan formalnya, tadi rumusnya apa? Muatan formal sama dengan valensinya 6 dikurang ikatannya berapa? 1. Ditambah, kita tinjau ini doang ya. 1 ditambah pasangan atom bebasnya 2, 4, 6. 6 berarti ini minus 7. Minus 1. Oke, di sini muatannya minus 1. Berarti yang ini kasusnya kan sama seperti yang sebelah kirinya. Ini minus 1. Minus 1 tambah minus 1, minus 2. Makanya SO42 min itu minus 2. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau muatan formal dari O yang ini yang punya ikatan rangkap kira-kira berapa? Sini elektronnya ya. Nah, kita tinjau yang ini dulu. Muatan formal. Pertama, elektron valensinya 6 dikurang ikatannya 1, 2, ada 2 kan. Nah, jadi ikatan rangkap 2 itu dihitung 2 ikatan kayak gitu. 2 ditambah pasangan atom bebasnya berapa? 2, 4, ada 4. Ya, ada 4 elektron kayak gitu. Jadi 6, 2 tambah 4 6, 6 kurang 6 0. Jadi kesimpulannya ketika kita melihat atom O dengan ikatan rangkap 2, maka muatan formalnya 0. Kalau dia ikatannya tunggal, maka muatan formalnya adalah apa? Muatan formalnya itu tadi kalau rangkap 2 dia 0, kalau ikatan tunggal maka muatan formal itu adalah negatif 1 kayak gitu ya. Oke, sekarang kita ngelihat di sini 2H positif. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa 2H positif berarti H positif itu adalah kondisi di mana orbitalnya kosong, ya enggak? Kan H itu elektronnya cuma 1. Ketika dia H positif berarti kan dia melepaskan 1 elektronnya. Nah, di sini nih hanya akan hadir di sini dengan muatan yang H positifnya hadir di sini, tapi elektron di sini akan mengisi kemari. Kayak gitu.
Di sini juga akan hadir H positif dengan orbital yang kosong, tapi elektron di sini akan mengisi kemari. Akhirnya kita akan mendapat struktur dari H2SO4 yaitu di sini S-nya, di sini rangkap 2, di sini elektron bebasnya, di sini rangkap 2 lagi, di sini elektron bebasnya. Kemudian di sini O, di sini O lagi, di sini H, di sini H. Nah, ini adalah struktur Lewis dari H2SO4. Oke.